tahun yang baru, dan saya percaya kita di tahun yang baru ini kita akan semakin dahsyat bersama dengan Tuhan. Ya, sebelumnya kita akan berdoa, Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati kita bersama, datang kepada Tuhan, sehati sepikir kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini, dan kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami, dan kehadiran-Mu pasti akan memberikan perubahan buat setiap hidup kami, Bapa. Dan biarlah Kau sendiri yang ditinggikan, Kau sendiri yang diagungkan di atas segala-galanya. Kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Kita semuanya mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan semangat, dengan penuh sukacita dan penuh harapan. Sebab kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Namanya Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari datang kepada Tuhan, naikkan pujian syukurmu kepada Dia. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala pujian syukur, amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Bersama-sama saudara katakan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kami mau bersorak bagi Tuhan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala pujian syukur bagi Tuhan kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Bersama-sama katakan sorak, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Bersorak bagi Dia, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Lebih lagi saudara bersorak, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, dan saat ini kami rindu memuji Tuhan, menyembah Tuhan lebih lagi. Kau dahsyat bagi setiap kami, Bapa. Terima kasih. Kau membuktikan karya-Mu, Kau membuktikan kebaikan-Mu bagi kami. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku
Kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Katakan saudara, kau telah buktikan, kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Katakan, hanya kau Tuhan, hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap, berjalan bersamamu, ku takkan goyah sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Kau yang mengalami kebaikan Tuhan, kau yang mengalami keajaiban Tuhan, sama-sama dengan segenap hatimu saudara. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya kau Tuhan, hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap, berjalan bersamamu, ku takkan goyah sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Hanya kau Yesus, hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap, berjalan bersamamu, ku takkan goyah sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Kami alami pembuktian kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap, berjalan bersamamu, ku takkan goyah sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kami mau cinta Tuhan,
Selamanya kami mau belajar setia kepadamu. Hanya Yesus, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu. Ku takkan goyah sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari angkat tanganmu tinggi, saudara. Akui dengan segenap hatimu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu. Ku takkan goyah sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Seringkali kita menaruh pengharapan kita kepada manusia. Seringkali kita menaruh pengharapan kita kepada orang-orang yang dapat kita percaya. Mungkin keluarga, mungkin sahabat, mungkin rekan, atau siapapun yang dekat dengan kita. Tapi seringkali manusia mengecewakan, bahkan meninggalkan atau melupakan kita. Tapi biarlah hari ini kita semuanya yang ada di tempat ini kita belajar apapun yang terjadi dalam hidup kita. Pribadi yang pertama kita cari namanya Yesus. Apapun dalam keadaan suka maupun duka, pribadi yang kita cari pertama kali tetaplah Yesus dan bukan yang lain. Saat kita mengalami goncangan, saat kita mengalami himpitan, bahkan di dalam kesesakan sekalipun, tetap utamakan Yesus. Tetap biarlah hatimu bersandar kepada Tuhan dan tidak kepada yang lain. Menaruh pengharapan hanya kepada Yesus, maka engkau tidak akan pernah dikecewakan ataupun dipermalukan. Sebab setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia tidak akan menjadi lemah. Firman-Nya berkata, semakin hari, dia akan semakin kuat, bahkan terbang bagai Raja Wali. Disitulah sumber kekuatan kita, Bapak Ibu. Hari-hari ini kembali kepada Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Kau menyelidiki setiap hati kami malam hari. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Mungkin kami sanggup menyembunyikan di hadapan pasangan kami ataupun orang-orang di sekitar kami, tapi di hadapan Tuhan, Engkau tahu siapa kami, Tuhan. Engkau tahu bagaimana keterbatasan dan kelemahan kami. Dan malam hari ini kami mau akui bersama. Hanya Kau menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu. Ku takkan goyah sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu. Ku takkan goyah sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan-Mu Tuhan, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta.
cinta, sebab tangan-Mu Yesus, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Haleluya, kami cinta Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Kami berharap di dalam-Mu Yesus. Kau pengharapan kami Bapa. Oh, kekuatan kami datangnya daripada-Mu. Pertolongan kami datangnya dari Yesus. Engkau sumber kemenangan, Engkau sumber kekuatan. Haleluya, haleluya. Ya Rabaya shanananananamo. Kami semua kami tinggikan Engkau Yesus. Shanalalamaya shikinananananamaya nanananamaya nalamase. Oh, kami mau terus percaya di dalam-Mu. Tiada yang mustahil, tiada yang sukar bagi-Mu Yesus. Kami berikan segalanya bagi-Mu. Oh, kami persembahkan hidup kami bagi Yesus. Ya Rabba shikina na 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 ma ya la 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 ya la 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 ya se. Ya la 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 ya la 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 ya shikina ya la 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 ya la la. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Oh Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Oh Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Kami bawa Tuhan, ku membawa hatiku.
hidupku. Oh Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Ini hati kami Bapa, kami persembahkan, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Oh Yesusku Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Oh Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Kami sembahkan Tuhan, haleluya. Ini hati kami Tuhan, kami mau belajar mempersembahkan tubuh kami, hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang mulia, yang berkenan bagi Yesus. Sebab Kau layak terima yang terbaik Tuhan. Kau telah memberikan dirimu bagi setiap kami, agar setiap kami yang seharusnya binasa, tapi oleh karena pengorbanan-Mu, kami mendapatkan hidup yang kekal. Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu, selain kami mempersembahkan hidup kami seutuhnya, sepenuhnya, seluruhnya bagi Yesus. Kami persembahkan Tuhan, segalanya bagi-Mu. Ini hati kami mau hidup hanya bagi Yesus sampai akhir hidup kami. Kami mau memuliakan-Mu Tuhan. Kami mau senangkan hati-Mu, Glory. Ini pujian kami, ini penyembahan kami, segalanya Tuhan, yang terbaik kami berikan bagi-Mu. Ya la 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 ya shikina la 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 ya la 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 ya la 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 la
Bagi kami Kau segalanya Tuhan. Oh Yesus, kami mau lebih sungguh mengasihi Tuhan. Kami mau lebih sungguh mengikut-Mu Yesus. Lebih lagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, glory. Haleluya. Membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, oh Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu Yesus. Tuhan, ini doa kami malam hari ini. Biarlah kami belajar untuk mempersembahkan hidup kami seutuhnya dan sepenuhnya hanya kepada Yesus. Sebab bagi kami hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Biarlah itu tidak hanya sebagai ayat firman Tuhan saja, tapi biarlah itu menjadi rema bagi setiap hidup kami dan kami hidupi sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami siap untuk diberkati lebih lagi malam hari ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bu Tika. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara sekalian. Shalom. Shalom. Ya, sungguh berbahagia kalau kita bisa bersekutu kembali. Tuhan memberikan kita kekuatan kesehatan untuk bisa memuji muliakan nama Tuhan. Bahkan saat ini kita juga akan segera memulai rangkaian dari ibadah pada malam hari ini. Ya, puji Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Senang ya tadi kalau kita bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan Ibu Tika. Ya, selamat datang juga untuk Pastor Lukas Widianto yang akan melayani pada malam hari ini. Juga Bapak Ibu sekalian, sehat selalu ya. Walaupun kita mendengar kabar-kabar Omikron semakin merajalela, tapi kita percaya anak-anak Tuhan akan dilindungi. Selama kita juga masih tetap memakai protokol kesehatan seluruhnya dan selengkapnya ya Pak Antoni ya. Ya, amin, amin Bu. Kita percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan. Amin. Hari ini kita dapat berkat lagi Bu ya. Di fellowship Ya. malam hari ini ada kesaksian lagi ya Bu ya. Betul, betul Pak. Malam hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari sesepuh PD Keset ya Pak Antoni ya. Siapa Pak beliau ya. Pak? Iya, nama beliau adalah Bapak Jeffrey Sutanto Bu. Oke, kita tidak berlama-lama lagi. Kami persilahkan untuk Pak Jeffrey bisa membagikan berkatnya, kesaksiannya buat kami yang ada di PD Keset pada malam hari ini. Silakan Pak Jeffrey. Iya, Shalom. Selamat bertemu kembali
di dalam kasih-Nya Shalom. Tuhan Shalom. Yesus Kristus. Malam hari ini saya akan membawakan kesaksian kehidupan kami dan keluarga. Setelah Pak kena Jeffrey, videonya nggak ke muka, Pak. Videonya bisa ditaruh di depan, Pak. Nggak kelihatan wajahnya. Kameranya, Pak. Gini Pak Adi. Sebentar. Kameranya diarahin, Pak Jeffrey. Iya, sudah kelihatan. Belum. Itu kelihatan meja, Pak. Iya, kayaknya meja dengan JBL. Balik rasanya itu kameranya. Iya. Sudah kelihatan? Iya, Pak. Nggak kelihatan, Pak. Hanya kelihatan ruang saja. Wajah Bapak belum nampak, Pak Jeffrey. Kok aneh ya? Pak, di bagian kameranya di balik, Pak, itunya apa namanya, icon yang ada kecil gitu, kamera di balik, coba. Atau mungkin nggak apa-apa kali ya. Ya lanjut aja, nah, enggak apa-apa. Dibuka mute-nya, Pak Enggak Jeffrey. apa-apa, udah Pak Jeffrey. Pak Jeffrey, enggak apa-apa, lanjut aja Pak Jeffrey. Mute-nya dibuka, Pak Jeffrey. Silakan langsung, Pak Jeffrey. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Lanjut Pak, lanjut. Enggak apa-apa Pak. Mari Pak Jeffrey. Oke. Malam hari ini saya akan membawakan kesaksian tentang kehidupan kami dan keluarga. Selama pandemi, Tuhan sudah pelihara seluruh kehidupan kami. Setelah terkena stroke, Tuhan sudah sembuhkan. Walaupun masih ada sedikit kelemahan, harus memakai tongkat kalau berjalan. Karena takut jatuh. Tapi seluruh kegiatan dapat kami laksanakan sendiri. Bukan untuk membawa, bahkan untuk membawa piring dengan nasi panas dan menuju dari bagian belakang rumah menuju ke meja makan di depan, berjalan sambil mengangkat tongkat, jadi tidak memakai tongkat. Ya. Kalau bukan Tuhan yang memberi kemampuan, tidak mungkin, bahkan sudah mengembalikan, bahkan Dia sudah mengembalikan pekerjaan saya. Juga istri yang tadinya sudah tidak ada pekerjaan di rumah yang lama, jadi saya barusan pindah, Tuhan sudah mengembalikan langganan-langganan yang lama. Dan anak kami, laki, beserta istri, Tuhan sudah mengembalikan seluruh pekerjaannya. Dan anak mantu kami juga beserta istri, Tuhan sudah mengembalikan pekerjaan yang baru yang Tuhan sudah kirimkan. Ini semua pekerjaan yang sudah menolong saya serta keluarga semuanya. Demikianlah kesaksian saya, dan amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Puji namanya Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan.
kalau Ya. Tuhan sudah memelihara Pak Jeffrey. Terima kasih Bapak untuk kesaksian yang luar biasa. Gimana dalam kondisi sakit stroke, tetapi Tuhan yang luar biasa, Allah kita yang hidup ini, yang memberikan kekuatan. Kalau tadi kesaksian Bapak udah mengembalikan pekerjaan ibu, pekerjaan anak-anak, dan mantu, itu semua oleh karena kasih Tuhan saja. Seperti Paulus bilang, Rasul Paulus, di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan nyata. Begitu ya Pak Antoni? Betul sekali. Terima kasih sekali lagi Pak Jeffrey sudah menguatkan kita semua bahwa di tengah-tengah kondisi pandemi seperti ini, namun Tuhan tetap memperhatikan kehidupan kita, bahkan kehidupan Pak Jeffrey dengan keluarga secara sempurna. Saya percaya juga perlindungan yang sama juga kita masing-masing akan miliki dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Oke, sekarang saatnya kita foto bersama ya Bu Dia ya. Bapak Ya. Ibu, kalau tidak keberatan mungkin bisa di-open dulu kameranya sebentar. Nanti kita akan foto bersama. Dihitung Pak Antoni, supaya semua siap, Ya, sadar kamera. baik. Oke, ini ada 3 halaman. Yang pertama dulu, ya, senyum dulu semuanya. Kalau 1, boleh 2. dikasih love Pak, dikasih love. Oh iya, boleh sambil reaksinya love biar kelihatan merah-merah. Ya, 1, Ya. 2, 3. Oke, sebentar ya. Itu halaman 1. Sekarang halaman yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi halaman terakhir sekarang. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Ya, baik. Untuk Waktunya pada kita. kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya, Pak Antoni ya. Iya, Bu Dia. Betul sekali. Malam hari Ya. ini kita sudah kedatangan Pastor Lukas Widianto. Mungkin bisa dibacakan sekilas Bu mengenai profil dari beliau ini, Bu. Baik, saya akan membacakan profil dari Pastor Lukas Widianto, Master of Theologia ya. Dengan seorang istri yang bernama Ibu Antonetta Marita. Dan pelayanan beliau adalah sebagai gembala Jemaat GBT Maranatha dari tahun 1996 sampai sekarang. Dan beliau juga sebagai Wakil Ketua Sekolah Tinggi Teologi Amadeo Surabaya dan juga sebagai pengajar serta pembicara di beberapa gereja. Demikian sekilas profil dari Pastor Lukas Widianto. Nah, nanti kita akan sebelum mendengarkan firman Tuhan, nanti kami mohon Pak Hadi untuk membawakan doa firman Tuhan. Tapi sebelumnya Ibu Tika boleh membawakan sebuah lagu untuk menyambut firman Tuhan. Silakan Ibu Tika. Puji Tuhan, mari persiapkan hati kita bersama untuk mendengar firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan itu yang memerdekakan setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bawa hidup kami kepada Tuhan. Bentuk setiap kami Tuhan menjadi bencana hatimu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi
firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Bentuk setiap kami sesuai dengan kehendak firman-Mu Tuhan. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Terima kasih Tuhan. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, tu genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Mari lebih lagi saudara, bawa hatimu kepada Tuhan. Katakan, ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, tu genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu, sempurna seperti-Mu, sempurna seperti-Mu. Ya, mari kita siapkan hati, kita bersatu dalam satu roh. Mari kita berdoa sama untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Bapa, sekarang kami datang padamu mengucap syukur buat anugerah kasih setia-Mu. Kalau saat malam hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul kembali, memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu, bahkan sudah mendengarkan kesaksian. Kami percaya ini semua karena kemurahan-Mu, supaya hidup kami terus diperbarui. Semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Lebih Tuhan, siapkan kami semuanya buat mendengar sebagian firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu yang Tuhan sudah utus, Pak Lukas Widianto. Tuhan, urapi mulut, lidah, bibir, hati, pikiran, roh, jiwanya, sehingga apa yang diperkatakan semua sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kami tidak satu pun yang akan mencuri kemuliaan-Mu. Biarlah semua ini hanya untuk hormat dan untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Tuhan, mari urapi kami semua. Kami mau siap menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Pak Lukas. Ya, shalom Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur ada di tengah-tengah saudara dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. 30 menit ke depan kita akan sungguh-sungguh merenungkan firman Allah dan saya berdoa semua kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Suara saya kedengaran ya Pak Antoni? Jelas ya? Oke semua ya. Terima kasih. Mari Bapak Ibu, hari ini kita akan seperti yang sudah ada di flyer. Ya, kita akan sama-sama mendengarkan firman Allah. Sorry, maafkan saya. Ya. 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 Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11.
saya memberikan tema never give up. Ya, mari kita sama-sama katakan, walaupun mic-nya dimatikan, sama-sama kita katakan never give up. 1, 2, 3, never give up. Ya, jangan menyerah. Dari 2 Korintus 1 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama ya, Bapak Ibu, walaupun mikrofonnya dimatikan, tapi saya harap semuanya bisa ikut membaca bersama dengan saya. Di dalam Alkitab dikatakan demikian ya, di 2 Korintus pasal yang ke-8 dan 9. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Ayat yang ke-10, dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, saya stop share screen supaya kelihatan semua dulu. Bapak Ibu, saya akan memulainya dengan sebuah cerita. Suatu hari ada seorang, saya harap cerita ini bisa mengena. Satu hari ada seorang yang tukang becak saja. Saya melayani Bapak Ibu di tengah pasar, gereja saya di Pasar Kruka. Kalau Bapak Ibu ingin tahu, dan itu tempat yang sederhana sekali. Dan kalau Bapak Ibu mampir ke gereja saya, pasti kaget karena bagaimana mungkin di tengah pasar seperti ini ada gereja yang berdiri di sana. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, saya mau kisah saja seorang tukang becak yang tentu saja, mohon maaf, bukan berarti mengecilkan pekerjaan, mengecilkan orang, tapi sayangnya pendidikannya agak kurang. Jadi dia kurang paham apa-apa. Saudara satu kali sakit. Dan sakitnya Bapak Ibu, sakitnya itu tangan kanannya sulit digerakkan, kakinya sulit digerakkan. Ya, Bapak Ibu tahu sakit apa? Kira-kira? Ya, saya kira sebagian kita tahu itu sakit stroke. Saudara lalu dia ke dokter, lalu dokternya periksa dan dokternya itu membuat takut Bapak Ibu, geleng-geleng, ambil nafas dalam. Bapak ini jadi takut, Pak. Dokter, saya sakit apa Pak dokter? Lalu dokternya masih periksa lagi. Lalu geleng-geleng lagi, lalu nulis resep. Karena pengen tahu, juga ikut gugup dan takut. Dok, saya sakit apa Pak dokter? Lalu dokternya ngomong, ya Pak, saya jujur ya Pak, Bapak ini sakit stroke. Wah, dia kaget, saudara. Begitu dikasih tahu sakit stroke, dia teriak, waduh Pak dokter, kalau sakit sak becak, saya masih mampu genjot. Kalau satu truk, tidak mampu saya Pak dokter. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, yang tidak tertawa, ya mungkin karena kita tidak tatap muka, dan memang agak sulit, Bapak Ibu, kita berinteraksi, tetapi saya pastikan, saudara-saudara, itulah yang dialami oleh Paulus. Kadang-kadang dalam kehidupan kita juga mengatakan, kalau yang ini Tuhan, saya nggak sanggup. Kalau yang ini Tuhan, saya tidak mampu. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, itu yang Rasul Paulus juga alami. Rasul Paulus mengalami pergumulan, dan mohon maaf bagi Bapak Ibu yang sangat ngefans dengan Paulus, saya jangan cepat-cepat menuduh saya salah tafsir. Paulus sempat membuat Paulus itu putus asa. Sempat ya Bapak Ibu. Istilah sempat itu berarti pernah mengalami tetapi tidak terlalu lama. Jadi Rasul Paulus juga sempat mengalami pergumulan yang hebat yang membuat Paulus juga mengalami putus asa. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, lihat kembali ke ayat 8 di Alkitab saudara. Paulus secara jujur mengatakan demikian. Sebab kami mau saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Perhatikan gambaran Paulus, beban yang ditanggungkan atas kami, tekanan yang kami alami adalah begitu besar. Kata begitu besar Bapak Ibu.
yang digambarkan oleh Paulus itu digunakan kata bahasa Yunani hyperbolen. Hyperbolen itu artinya apa? Artinya ya kalau Bapak Ibu tahu hypermat itu dari kata sebetulnya hypermat. Jadi sesuatu yang gede, pasar yang besar. Kalau kecil minimarket gitu kan. Nah, kata ini menunjukkan bahwa sebetulnya pergumulan Paulus itu kalau dalam terjemahan yang hurufiah itu melampaui ukurannya. Jadi hyperbolen itu melampaui ukurannya. Dan itu yang sedang dihadapi oleh Rasul Paulus. Yang kedua Bapak Ibu, Paulus menggunakan kata begitu berat. Nah, menarik sekali kalau Lembaga Alkitab Indonesia menggunakan kata begitu berat. Tetapi kalau begitu besar tadi, hyperbolen itu cocok Bapak Ibu. Tapi kalau begitu berat, itu agak sedikit lebih ringan dari kata aslinya. Dalam bahasa asli itu digunakan kata hyperdunamin. Hyper itu di atas, dunamin itu kekuatan Bapak Ibu. Jadi kalau kita ngomong dinamit, lah itu kan bom itu dari kata dunamin ini. Kalau Bapak Ibu sering mendengar khotbah tentang Roh Kudus, ia akan memberikan kau kuasa. Kata yang digunakan juga sama, dunamis atau dunamin ini. Nah, Bapak Ibu sebetulnya apa yang dimaksudkan Paulus? Bahwa pergumulan ini melampaui kekuatannya. Saya menunjukkan teksnya Bapak Ibu, saya kasih warna kuning itu hyperduniamin, ini hyperbolen. Teks Yunaninya. Nah, saya menggunakan terjemahan bahasa Inggris, misalnya King James Version, itu menggunakan kata tadi yang praise out of measure. Kalau hyperbolen itu diartikan melampaui, ya, melampaui yang seharusnya. Tapi kalau yang hyperdunamin sebetulnya mengatasi kekuatan dari Paulus. Sebetulnya Bapak Ibu, Paulus kalau kuatnya ngangkat 100 kilo, dia mendapatkan beban 500 atau bahkan 1000 kilo. Nah Bapak Ibu sering dikasih Tuhan, itu sebabnya Paulus ngomong, ini beban yang begitu berat. Kemudian di ayat selanjutnya, sehingga kami telah putus asa juga. Nah kata putus asa saya tidak menafsirkan, ayatnya ngomong begitu. Dalam bahasa Yunani digunakan kata exaporetenai. Bentuknya itu kata infinitif, aorist pasif. Yang menekankan bahwa Paulus itu sempat merasa putus asa. Bapak Ibu sering dikasih Tuhan, apakah hari ini kita menghadapi pergumulan yang seperti Paulus gambarkan? Apakah Bapak Ibu menghadapi pergumulan yang berat? Di tengah-tengah pandemi ini, beberapa orang mungkin mengalami pergumulan-pergumulan yang tidak mampu kita juga menimbang-nimbang betapa beratnya itu. Tetapi saya juga nggak mengerti ya Bapak Ibu, bagaimana kondisi Bapak Ibu. Tetapi kalau kita sudah mengalaminya, Paulus pernah mengalami. Paulus mengalami pergumulan yang digambarkan begitu besar, melampaui kekuatannya, ya, dan begitu betul-betul membuatnya sampai di titik hampir-hampir putus asa. Dan memang mengalami keputusasaan. Tapi apakah Paulus terus berhenti Bapak Ibu? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apakah Paulus kemudian ya sudah selesai, saya tidak pelayanan lagi, begitu. Saya nggak aktif lagi. Tidak. Alkitab jelas menunjukkan kepada kita, Paulus memilih untuk tidak menyerah. Paulus memilih untuk tidak menyerah. Sekalipun sempat mengalami keputusasaan. Kalau kita membaca ayat 8 sampai ayat 9 di bagian awal, itu sangat jelas sekali. Paulus dan teman-teman sempat merasa putus asa, hampir-hampir menyerah. Tetapi pada akhirnya Rasul Paulus tidak berputus asa. Rasul Paulus berkata, never give up. Kok tahu Pak Lukas? Ya sederhana. Bagaimana saya tahu menafsirkan ayat ini? Yang pertama gampang aja konteksnya Bapak Ibu. Mari kita lihat sama-sama di 2 Korintus 1 ayat yang ketiga Bapak Ibu. Lembaga Alkitab Indonesia dengan tepat memberi judul ucapan syukur. Seperti tadi Pak Jeffrey, ya Om Jeffrey yang sudah membagikan kesaksiannya. Paulus juga mengucap syukur. Saudara kalau membaca ayat yang ketiga, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita. Rupanya konteks ini bukan Paulus sedang curhat. Bukan Paulus sedang merasa dikasihani. Tetapi konteksnya Paulus ungkapan syukurnya kepada Allah. Karena Allah telah berkarya di dalam pergumulan yang dihadapinya. Walaupun sempat hampir-hampir menyerah.
sempat putus asa. Tapi Paulus berubah menjadi Paulus yang berkata, never give up. Tidak ada kata menyerah. Dan mari Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, ternyata ayat ini bukan cuma ucapan syukur. Tetapi ayat ini merupakan juga rahasia. Bagaimana sih menjadi orang Kristen yang tidak mudah menyerah? Orang Kristen yang bisa berkata never give up. Saya nggak ngerti apa yang sedang saudara hadapi di tengah pandemi ini. Saudara, bukan hanya usaha yang mengalami pergumulan. Bukan hanya kesehatan yang tergoncang. Gereja-gereja juga tergoncang. Saya pastikan Bapak Ibu, saya melayani di gereja dan gereja saudara mengalami kesulitan, jemaat tidak beribadah dan saudara dan bermacam-macam pergumulan yang dihadapi hari ini. Bahkan baru-baru saja saya sharing dengan beberapa hamba Tuhan ya yang telepon, gereja itu baru kembali itu antara yang ibadah onsite itu ya Bapak Ibu yang sudah mulai dibuka, yang kembali hanya antara 20 sampai 30%. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Dan Bapak Ibu, gereja mengalami juga tantangannya. Hamba-hamba Tuhan juga mengalami tantangan. Apa yang sedang dialami Paulus, saya juga nggak ngerti. Kita sulit menafsirkan. Apakah itu penganiayaan? Mungkin saja. Apakah itu, saudara, tetapi apakah itu penyakit, sakit penyakit, pergumulan ekonomi? Bisa jadi. Kalau Bapak Ibu senang membaca Alkitab, di surat 2 Korintus itu ada banyak pergumulan Paulus. Misalnya di pasal 12, ada duri dalam daging. Beberapa penafsir Alkitab mengatakan itu sakit. Jadi penyakit Paulus. Ada yang mengatakan penyakit ini, penyakit itu. Paulus sampai saudara merasa digocok oleh iblis. Iblis ditangking 3 kali. Tidak pergi Bapak Ibu. Tadi yang sempat dikutip oleh Ibu Dia ya. Di dalam kelemahanku, kekuatan Tuhan sempurna tadi. Bapak Ibu sering dikasih Tuhan, ada lagi persoalan. Paulus yang alami apa? Penolakan terhadap Paulus. Sebetulnya surat 2 Korintus kalau Bapak Ibu membaca secara urut itu adalah bagaimana? Pembelaan Paulus terhadap kerasulannya yang dipertanyakan. Kalau boleh saya bersaksi Bapak Ibu, saya menjadi gembala di usia 21 tahun. Saudara, saya anak pendeta dan kemudian menggantikan papa saya. Saudara-saudara, dalam pelayanan saya, saudara, saya masih muda sekali. Saya memegang jemaat yang kurang lebih hampir 100-an. Puji Tuhan, sekarang ada lebih dari itu. Anugerah Tuhan, Bapak Ibu. Tetapi yang saya mau saksikan, saya waktu itu usia 21 tahun. Saya menggantikan papa saya, Bapak Ibu. Saya sudah sekolah Alkitab 2 tahun. Saya sekolah Alkitab. Lalu dipanggil, gereja membutuhkan, karena papa saya pindah tugas ke NTT Kupang. Dan kemudian saya menjadi gembala. Dan saudara-saudara, siapa yang saya gembalakan? Orang-orang yang dulu menjadi pembina saya. Waktu saya sekolah minggu, mereka guru sekolah minggu saya. Waktu saya kaum muda, mereka pembina kaum muda saya. Dan sekarang saya menggembalakan. Waduh, berat sekali. Menggantikan yang lebih senior dari saya. Saudara, wah pernah. Saudara, kalau satu kali, kadang-kadang ini saya dalam berkhotbah, Bapak Ibu ada yang nggak serius. Saudara-saudara, ada yang memang menolak keberadaan saya. Waduh, itu berat sekali Bapak Ibu. Sampai-sampai saya merasa putus asa dengan pelayanan itu. Sampai satu titik saya sempat mau pergi dari gereja yang saya gembalakan sekarang. Bisa Bapak Ibu bayangkan kalau saya khotbah misalnya, itu saudara main-main gitu. Satu kali saya berkhotbah, ada yang manggil tukang bakso masuk gereja gitu. Masuk halaman gereja, lalu makan bakso. Sementara saya khotbah loh ini. Lalu dia makan bakso sementara saya khotbah. Kalau Bapak Ibu mematikan kamera, saya tidak bisa lihat Bapak Ibu sedang apa. Tetapi ini sementara saya khotbah, ini salah satu orang penting lagi. Dia keluar, dia panggil tukang bakso, dia makan. Kalau makan saja saya nggak masalah. Kalau itu di luar gereja. Ini tidak, di depan pintu gereja Bapak Ibu. Sambil makan, saya khotbah sambil nawari saya. Mau gitu. Dari belakang sana. Saudara menghadap ke saya begini. Saudara, waduh saya betul-betul diproses Tuhan. Itu enggak seberapa nanti kalau kebaktian orang yang sama kadang-kadang bawa ST. ST-nya enggak dimasukkan gelas seperti ini ya Bapak Ibu. Kalau gelas ya enggak mengganggu lah. Tapi dimasukkan kresek plastik Bapak Ibu. Plastiknya dimasukin kresek, lalu disedot sampai habis, lalu disedot terus sampai habis. Habis disedot. Bunyi kan? Kresek sementara saya khotbah.
Saya sampai, dan itu berlaku panjang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sampai saya sempat putus asa. Bapak Ibu, saya nggak ngerti pergumulan saudara. Ada banyak tantangan dalam kehidupan kita. Saya harus memberitahu, tidak ada satupun dari kita. Perhatikan kalimat saya, tidak ada seorang Kristen pun di antara kita yang tidak melewati tempat-tempat yang kelam. Seperti Mazmur 23. Kadang memang kita ada di padang yang berumput hijau, airnya tenang, tapi kadang-kadang kita melewati lembah kekelaman. Betul ya Bapak Ibu? Nggak ada di situ. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kembali kepada Paulus. Tetapi Paulus bersyukurnya, Paulus memberikan rahasia bagaimana menjadi orang Kristen yang tidak mudah menyerah. Bagaimana orang Kristen yang bisa berkata, never give up. Yang setuju katakan amin. Bagaimana kalau gitu rahasianya? Ada 3 secara singkat saya akan sampaikan. Yang pertama, mari kita lihat ayat yang ke-9 Bapak Ibu. Ayat 8 dan 9 saya bacakan untuk saudara. Sebab kami mau saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami. Beban yang ditanggungkan atas kami begitu besar, begitu berat, sehingga kami putus asa juga akan hidup kami. Perhatikan ayat 9. Perhatikan ayat 9 Bapak Ibu. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Ini rahasia yang pertama. Mempercayai bahwa Allah memiliki rencana dan tujuan yang indah di balik pergumulan yang kita alami. Bapak Ibu, mempercayai, apakah kita percaya Allah itu punya rencana yang indah? Apakah saudara percaya Allah itu punya tujuan yang indah di balik kehidupan kita? Entah itu suka, senang, pergumulan, atau penuh keberkatan. Apakah saudara percaya? Allah yang kita sembah, yang kita percayai, yang mengasihi kita, punya rencana dan tujuan indah di balik seluruh kehidupan saya dan saudara. Saya harap Bapak Ibu bisa mengamenkan perkataan saya ini. Mestinya kita harusnya percaya itu. Dan Rasul Paulus mempercayainya. Rasul Paulus menangkapnya Bapak Ibu. Loh kok bisa Pak Lukas? Perhatikan nih. Bagi Rasul Paulus, Allah itu memiliki rencana dan tujuan yang indah. Kok tahu? Ya gampang. Lihat ayat 9. Tetapi hal itu terjadi supaya kami. Rasul Paulus tidak memandang bagaimana beratnya pergumulan. Bagaimana besarnya pergumulannya. Bagaimana sampai dia sampai di titik putus asa bersama teman-temannya. Tetapi Paulus juga memandang di balik pergumulan yang sempat membuat Paulus berkata, aku putus asa loh. Ada rencana Allah, di balik itu ada tujuan Allah yang jauh lebih besar bagi mereka. Nah itu sebabnya ada kata supaya kami, Bapak Ibu. Paulus menangkap oleh Roh Kudus, dia dapat menangkap ada tujuan Allah. Apa tujuannya? Allah sedang membentuk Paulus seperti background yang saya gunakan ini, Bapak Ibu. Ya, Allah Paulus menangkap bahwa tujuan Allah bagi Paulus, perhatikan Bapak Ibu, bagi Paulus di balik pergumulan yang dihadapinya supaya Paulus dan teman-temannya bergantung hanya kepada Allah. Bukan kepada dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi ada tujuan Allah yang ditangkap Paulus. Tentu saja perhatikan apa yang saya ingin sampaikan Bapak Ibu. Pasti tujuan Allah dan rencana Allah itu beda-beda dalam kita. Kalau Bapak Ibu sedang menghadapi pergumulan hari ini, pasti ada rencana Allah, ada tujuan Allah yang terindah dalam hidup saya dan saudara. Saya pastikan itu. Saya sangat percaya itu. Karena Allah sedang membentuk kita. Saya teringat satu lagu yang mengatakan, tangan Tuhan sedang merendah. Dulu saya pikir merendah Bapak Ibu. Jadi tangan Tuhan itu turun dari atas, merendah. Ternyata merendah. Menyulam. Suatu karya yang agung mulia. Itu ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi Paulus menangkap maksud Tuhan. Nah mari kita bersama mempercayai bahwa dalam setiap kehidupan kita, apapun itu, bahkan dalam pergumulan sekalipun, ada tujuan rencana Allah yang indah bagi saudara. Yang percaya bisa katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya punya satu gambar. Ini kalau om-om, tante-tante mesti tahu. Ya, saya khawatir Antoni yang tidak tahu. Ya,
Antoni dan beberapa yang masih muda kelihatannya. Kalau saya sudah om-om juga ya Bapak Ibu. Nah ini sebuah gambar, ya ini adalah lukisan kristik Bapak Ibu. Yang tidak tahu ini namanya lukisan kristik. Kristik ya. Nah lukisan ini biasanya pakai benang wol itu loh, benang bol. Benang benang siat kalau orang Surabaya bilang. Ya. Nah, bagaimana cara melukisnya? Melukisnya gambarnya di bawah, kemudian dimasukkan mengikuti ini Bapak Ibu. L atau R. Ya, atas atau bawah. Nah, itu misalnya L3, sulamnya ke mana? Ke sana. Nah, begitu. Nah, Bapak Ibu satu kali ada nenek-nenek lagi menyulam, sekali lagi gambarnya mesti ngadep bawah. Itu lukisan kristik. Kalau menyulam, gambarnya di atas, bunga mawarnya di atas. Kalau kristik, gambarnya di bawah. Satu kali emak-emak lagi bikin lukisan kristik ya Bapak Ibu. Ceret gitu ya. Mengatur cucunya lewat. Mak, bikin apa mak? Gitu. Loh, ini bikin pohon sakura. Bunga sakura. Cucunya bilang, karena gambarnya dibalik di belakang. Yang kelihatan ya jerawut-jerawutnya. Ini bahasa Ibrani Yunani ya Bapak Ibu. Saya pakai tahun jerawut ya. Kok belakangnya jadi nggak jelas Bapak Ibu. Ada hijau, ada coklat, ada biru, ada putih, ada merah muda, ada merah. Ya begitu saja. Ada hitam nih, ada biru Bapak Ibu. Ya karena belakangnya yang dilihat. Neneknya diam saja. Emak ini wes mulai pekun. 2 hari dilihat lagi, 3 hari, 4 hari. Dia lapor papa mamanya. Pama, emak pekun. Gak iso bikin emak itu. Emaknya diem saja. Seminggu jadi. Lama Bapak Ibu bikin begini nggak mudah. Ya, bikin gini ini nggak gampang memang. Setelah seminggu jadi, cucunya dipanggil. Belakangnya dibersihkan. Cucunya diomong, ini loh gambar pohon bunga sakura. Begitu dibalik, wow, indah. Bukankah begitu juga hidup kita? Bukankah tangan Tuhan sedang merenda kita? Kok karut-marut ya, itu hidup kita. Kok susah terus ya? Kok pergumulannya gini-gini ya? Dan kita ngomong, ya kita berkata, Tuhan kemana ya? Ini kok susah ya? Nah Bapak Ibu sering dikasih Tuhan, sebetulnya Tuhan sedang merenda yang indah dalam hidup kita. Apakah kita mempercayainya? Bapak Ibu sering dikasih Tuhan, saya mengutip kata-kata yang sering saya kutip. Saudara, jika kita itu tidak bisa melihat tangan Allah bekerja dalam hidup kita. Maaf, kadang-kadang kita nggak bisa melihat tangan Allah bekerja dalam hidup kita. Karena keterbatasan kita mungkin. Tetapi saya dan saudara masih bisa mempercayai hati Tuhan yang terus mengasihi kita, yang tidak berubah mengasihi kita. Dia punya tujuan yang indah, dia punya rencana yang indah, bahkan di balik pergumulan yang saya dan saudara hadapi. Bagian yang pertama, kalau kita mau jadi orang Kristen yang tangguh, orang Kristen yang bisa berkata never give up, kita mesti meyakini bahwa apapun yang kita hadapi, termasuk di balik pergumulan, ada rencana dan tujuan Allah yang mulia, yang indah, yang melampaui tujuan-tujuan kita, sedang dikerjakan Allah di dalam hidup kita. Bukankah itu iman sih Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu tanya, Pak Lukas, saya menghadapi ini, apa sih kira-kira tujuan Allah? Saya juga belum tentu bisa menjawab. Bapak Ibu, satu kali ada jemaat anak Tuhan yang mengalami sakit. Ya, saya diizinkan untuk memberikan kesaksian ini karena memang saya sudah izin Bapak Ibu. Nah, istrinya itu, saudara, suami istri konselingnya dengan saya waktu itu. Kemudian istrinya itu waktu mengandung bayi kedua, itu kakinya bengkak Bapak Ibu. Waduh, biasa kan? Bagi beberapa orang itu biasa. Dan memang biasa secara umum. Tinggal suruh kerja nanti kempes sendiri katanya. Tetapi ternyata tidak. Sampai akhirnya maaf ya, nggak bisa jalan, harus ngesot dengan perut yang besar. Saudara, karena suaminya harus kerja. Nah mereka hidup cukup sederhana lah ya. Saudara, kemudian yang lebih, saudara, sebetulnya mereka nggak terlalu, mereka diberkati sebelum itu. Sebelum sakit itu punya toko yang laris. Ya, omsetnya saya masih ingat, saudara, dia bisa beras itu 1-2 ton masuk. Cukup diberkati. Tapi karena sakit itu, saudara, usahanya jadi kukut, tutup gitu. Saudara, dan kaki yang bengkak nggak sembuh. Saudara, itu mengerikan sekali. Itu 2 tahun tuh Bapak Ibu.
Jadi setelah bayinya lahir harus dititipkan tetangga, ibu ini masih ngesot, suaminya harus menjadi bapak sekaligus ibu rumah tangga yang bagian ngangkati istrinya dan tidak ketahuan. Suaminya datang kepada saya karena saya pendeta, terus tanya, Pastor Lukas, apa ya maksud Tuhan? Saya bilang, coba berdoa, coba doa puasa. Apa Tuhan bicara? Saudara, saya juga akan mendoakan. Kemudian seminggu lagi datang, Pak, Tuhan nggak ngomong apa-apa, Pak Lukas. Gitu. Terus saya juga ngomong, saya juga nggak ngerti. Gitu. Dia tanya lagi, kenapa kok Tuhan izinkan ini? Saudara, singkat kisah supaya cepat, 2 tahun kemudian baru ketahuan. Istri saya itu pernah juga mengalami pertolongan Tuhan, mujizat begitu, saudara, dan melalui seorang dokter, tapi nggak jadi ditangani karena istri saya mengalami mujizat Tuhan. Lain kali saya akan saksikan karena waktu ya, saudara. Nah, akhirnya saya suruh ke dokter itu dan saudara ketahuan penyakitnya. Nah, ternyata itu bukan seperti itu sudah ke dokter profesor di Surabaya loh, Bapak Ibu. Nggak tahu penyakitnya, baru 2 tahun kemudian ketahuan. Penyakitnya itu kemudian dioperasi dan saya menemani sampai selesai. Bapak Ibu, kemudian kembali sehat yang saya tidak bisa tahan kebahagiaan saya. Hari Minggu suami istri datang bersaksi di gereja, kemudian suaminya maju di mimbar dan berkata apa? Sekarang saya tahu maksud Tuhan. Selama 2 tahun ini Tuhan sedang mengerjakan hati saya. Bapak Ibu, ternyata suaminya dulu menikah itu karena kasihan tidak cinta. Sehingga memang benar, dan saya tahu persis sebetulnya. Bapak Ibu dengan jujur di hadapan banyak orang, dia menyaksikan. Tapi selama 2 tahun dengan penyakit itu, dia baru melihat bagaimana seorang istri mengasihi suaminya di rumah. Mengerjakan semua pekerjaan, mengurus anak, menyiapkan makanannya kalau dia pulang kerja, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya baru tahu bagaimana cinta istri saya kepada saya. Dan hari ini saya mau bersama keluarga berubah, saling mengasihi, saling mencintai. Dia peluk keluarganya. Saya sampai keluarkan air mata, saudara. Saya tidak tahu, saya nggak ngerti apa di balik pergumulan yang saudara hadapi. Tetapi yang saya yakini, Tuhan punya rencana dan tujuan terindah dalam hidup saudara. Yang kedua, supaya cepat sedikit, Bapak Ibu, bagaimana menjadi orang Kristen yang bisa berkata never give up. Yang kedua, saudara, kita harus mengandalkan hanya Allah kita di dalam Yesus Kristus. Saudara, yang dikasih Tuhan, ada banyak orang yang berpikir bagaimana kita bisa kuat. Banyak orang berkata kamu bisa itu, ya. Banyak motivator-motivator hari ini bahkan di mimbar gereja. Kamu bisa, kamu hebat, kita punya segalanya. Tapi Paulus tidak berkata begitu. Paulus berkata di ayat yang ke-9, supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Saudara, pergumulan yang dihadapi Paulus menyadarkan Paulus dan teman-teman bahwa hanya Tuhan yang bisa diandalkan. Bapak Ibu, Paulus itu punya kans besar untuk mengandalkan dirinya. Ya, kok bisa Pak Lukas? Iya, siapa yang nggak kenal Paulus? Paulus itu punya jabatan yang tinggi, rasul, dihormati Bapak Ibu. Rasul Paulus bukan hanya punya jabatan yang tinggi sebagai rasul, pengikutnya banyak. Bukan hanya pengikutnya banyak, Rasul Paulus itu orang pandai. 2/3 bagian perjanjian baru Alkitab saudara, itu penulisnya Rasul Paulus. Dan surat-surat Paulus cukup sulit dipahami. Di dalam surat 2 Petrus pasal 3, ayat yang antara ayat yang ke-16, Bapak Ibu bisa baca, 14, 15, 16. Saya tidak tepat hafal, tetapi pasti 2 Petrus 3, ayat 14, 15, 16, 17. Silakan dibaca. Nanti ayatnya ngomong gini. Hati-hati kalau baca suratnya Paulus. Karena sulit dimengerti. Pak Rasul Petrus mengakuinya. Paulus seorang yang pintar. Dia bisa saja mengandalkan kepandaiannya. Rasul Paulus juga punya pengalaman luar biasa. KKR di ribuan orang. Ataupun khotbah secara apologetik, akademik, di tempat seperti saudara ruangan-ruangan kuliah di Tiranus dan sebagainya. Paulus. Tapi Paulus nggak ngomong hanya oleh hikmatku. Paulus ngomong, ini menyadarkan Paulus hanya Allah yang bisa diandalkan. Bukan kepandaian, pengalamannya. Paulus dipakai Tuhan, Bapak Ibu.
Paulus bisa, saudara, mendoakan orang yang sakit sembuh, mati dibangkitkan, namanya Eutikus, ingat ya. Tapi Paulus berkata apa? Hanya Allah. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, ini penting sekali. Kalau kita mau jadi orang yang berkata never give up, andalkan hanya Tuhan. Kadang-kadang kita tergoda untuk mengandalkan, wah aku biasa bisnis ini, aku sekolahku sampai Amerika ini. Saudara, hikmat kita ini, kepintaran kita. Tapi lewat firman Tuhan hari ini, kalau kita ingin menjadi orang Kristen yang never give up, kita harusnya hanya mengandalkan hanya. Supaya jangan aku menaruh pada diri sendiri, perhatikan ayatnya. Tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, siapa sih kita? Paulus ngomong kita ini cuma debu tanah liat loh. Waktu saya kecil tuh, saya dilahirkan pendeta yang sederhana Bapak Ibu. Sampai saya dewasa, papi saya pengen beli robot, enggak pernah kesampaian tuh. Ya, enggak apa-apa, saya tidak kecewa, bukan ya Bapak Ibu, saya mau cerita. Tapi namanya anak-anak, saya cukup senang saudara-saudara, walaupun tidak bisa beli robot, tapi papi saya satu kali belikan saya mainan pistol-pistolan yang menyenangkan hati saya. Saya sangat bangga dengan papa saya yang hamba Tuhan sederhana, tapi mengasihi anak-anaknya. Tetapi kalau saya pengen robot, saya keluar rumah. Seperti musim sekarang kan hujan-hujan Bapak Ibu. Di depan rumah, di pastori gereja kami itu masih tanah, belum plesteran. Jadi saya gali. Lalu saya ambil tanah liat. Lalu saya bikin robot-robotan. Saya nggak ngerti ilmu dari mana, tetapi dalam pikiran saya itu kalau bikin robot mesti dikasih tulang. Maka saya potong lidi, saya bikin tulangnya supaya kuat, kayak cor-coran gitu kan, Bapak Ibu. Dan kemudian saya jemur. Wah, robot-robotan dari tanah liat. Bapak Ibu, setelah saya panaskan, saya pegang kan keras tuh. Sampai jam 2 siang gitu kan keras. Tapi 2:30 hujan rintik-rintik. Namanya anak-anak, robotnya saya tinggal, saya lari berteduh. Saya lihat robotnya itu kena air Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Robot tanah liat saya kena air pelan-pelan. Warnanya yang kering itu jadi basah. Hujannya makin deras. Dalam bahasa Yunani, blonyok, saudara-saudara. Dalam bahasa Indonesia Surabayanya hancur, meleleh Bapak Ibu. Bapak Ibu, bukankah saya dan saudara adalah tanah liat sih? Bukankah Tuhan menciptakan kita dari debu dan tanah? Apakah kita sanggup berdiri dengan kaki kita tanpa Tuhan? Saya kok nggak yakin ya. Apakah kita sanggup berdiri dengan hikmat kita, dengan pengalaman kita, dengan kebijaksanaan kita, dengan kemampuan kita, dengan koneksi kita? Saya kok yakin tidak ya. Makanya Paulus ngomong orang yang bisa berdiri, yang bisa berkata never give up. Orang yang hanya mengandalkan Tuhan Allah. Kenapa Allah? Saudara, saya akan sampaikan secara ringkas. Lihat ayat yang ketiga. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus yang penuh belas kasihan. Kenapa Allah dapat diandalkan? Karena Allah di dalam Kristus itu sumber belas kasihan. Saya nggak mau panjang. Apa sih sumber belas kasihan Bapak Ibu? Apa artinya sumber? Gampang. Kita orang Surabaya yang kelihatannya ini Surabayaan ya. Orang Surabaya saya lihat sih. Kelihatannya saya menduga. Kalau yang bukan Surabayaan. Itu kalau kita masih kecil dulu. Mesti ke sekolah jalan kaki naik sepeda. Kadang-kadang saya ini di kampung Bapak Ibu. Jadi jalan kaki. Kalau pulang panas-panas. Itu aspalnya itu pecah. Ya bahasa Latin ngomong meletek. Bahasa Yunani. Ya, kemudian keluar air. Nanti teman-teman saya sudah panas-panas kan. Lalu teman saya akan teriak, "Were, sumber ini, sumber, ayo ke sini." Semua cuci muka, terus minum. Nanti nggak lama ada orang pakai baju biru datang. "Dek, minggir. PDAM bocor, dibikin mainan." Tapi anak-anak itu betul. Apa artinya sumber? Sumber itu sesuatu yang terus mengalir. Saya nggak bisa menceritakan banyak. Ada kesaksian yang indah sebetulnya dengan pelayanan saya. Tetapi saya ingin memberitahu saudara, siapapun, termasuk pendeta Lukas ini, bukan sumber belas kasihan. Belas kasihan kita bisa berhenti kalau kita nggak senang sama orangnya. Kalau orangnya jengkelkan. Kalau kita nggak mampu berbelas kasihan juga. Tetapi kalau Allah kita di dalam Yesus, kapanpun dia tetap sumber dari segala sumber belas kasihan bagi saya dan saudara. Yang kedua, di ayat yang ketiga yang sama, dia sumber segala penghiburan. Perhatikan, bukan cuma sumber, tetapi segala penghiburan. Yang Paulus butuhkan adalah penghiburan waktu itu.
Dan Tuhan menghiburkan secara dahsyat. Makanya Paulus terbuka pikirannya bahwa orang-orang yang never give up, orang-orang yang hanya bergantung kepada Tuhan, sumber segala penghiburan. Yang ketiga, Bapak Ibu, di ayat yang ke-9 tadi. Kenapa saya harus Allah? Paulus ngomong apa? Tetapi kami menaruh kepercayaan kami hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Bapak Ibu perhatikan saya, apa yang dipikirkan Paulus ya waktu dia nulis yang membangkitkan orang-orang mati. Apakah Paulus memikirkan soal Yesus yang membangkitkan Lazarus sudah 4 hari? Memikirkan anak Yairus yang mati atau pemuda Nain di Injil Lukas pasal 9 kalau saya nggak salah, yang digotong kemudian dibangkitkan oleh Yesus. Atau kemungkinan kedua Bapak Ibu kalau suka menafsirkan Alkitab, Paulus memikirkan Eutikus yang di atas loteng, saking khotbahnya kelamaan, ngantuk terus jatuh blek mati. Lalu Paulus turun, kemudian Paulus mendoakan Eutikus bangkit dari antara orang mati. Makanya Bapak Ibu kalau dengar firman ini jangan ngantuk ya, karena saya nggak punya karunia membangkitkan orang mati Bapak Ibu ya. Mohon jangan ngantuk semua ya. Nah Bapak Ibu selain balik kepada firman Allah. Apakah Paulus memikirkan Yesus yang berkarya dengan kebangkitannya, atau Paulus sendiri yang merasakan kuasa Allah yang membangkitkan Eutikus? Silakan pilih, tetap dua-duanya sama. Karena Paulus percaya bahwa Allah di dalam Yesus Kristus tidak berubah. Allah yang maha kuasa, Allah yang memberi kehidupan kepada kita, yang mampu menyelamatkan, yang mampu menolong saya dan saudara. Amin. Kalau gitu, kalau ingin jadi orang Kristen yang teguh, yang never give up, nggak ada jalan lain. Kita mesti mengandalkan hanya Tuhan saja dan nggak kompromi dengan yang lain. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang terakhir, saudara lihat ayat yang ke-11. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami. Yang ketiga ini, saudara-saudara, menyadari betapa pentingnya persekutuan dengan saudara seiman. Seperti malam ini, saya melihat Surabaya, Jakarta, USA, sampai USA ya, Australia. Saudara, betapa pentingnya persekutuan doa PD Keset ini. Saudara menyadari betapa pentingnya persekutuan dengan saudara seiman. Bahkan Rasul Paulus sendiri itu berkata, aku butuh doamu loh. Paulus yang seorang rasul, Paulus yang seorang pandai ya, kalau sekarang mungkin doktor teologi, 2/3 perjanjian baru ditulis olehnya. Paulus yang dipakai Tuhan, orang sakit sembuh mati dibangkitkan. Paulus yang sama berkata apa? Karena kamu juga jemaat Korintus turut membantu mendoakan kami. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya persekutuan orang percaya. Betapa pentingnya dukungan jemaat, dukungan doa teman-teman. Betapa pentingnya persekutuan orang percaya. Bukankah Allah mendesain gereja, mendesain rumah tangga untuk saling menguatkan? Karenanya 2 orang. Karena ada persekutuan orang percaya. Allah mendesain persekutuan PD Keset ini. Untuk di dalamnya kita saling mendoakan, saling menguatkan, dan sehingga kita semua bisa berdiri kokoh dan berkata, never give up. Yang setuju katakan amin. Itu sebabnya saudara, mari kita menjadi bagian dari PD Keset ini. Mari kita menjadi bagian dari tangan Allah yang turut serta mendoakan, yang turut serta memberi kekuatan, yang turut serta menjadi bagian dari persekutuan doa, dari persekutuan yang Allah desain supaya setiap kita di dalamnya bisa berkata never give up. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya, biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang never give up, yang tidak mudah menyerah, karena kita melihat tahu di tengah pergumulan kita tahu Tuhan punya tujuan yang terindah. Sekalipun tangan Tuhan nggak kita lihat, tetapi kita percaya hatinya sedang ada tujuan rencana yang indah untuk saya dan saudara. Yang kedua, mari kita belajar mengandalkan Tuhan dan bukan kekuatan kita sendiri. Yang ketiga, Bapak Ibu, betapa pentingnya ya persekutuan, saling menguatkan, saling mendoakan seperti malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Sesaat kita tundukkan kepala, kita berdoa Bapak Ibu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berhenti berbicara Bapa, tapi kami percaya Roh-Mu yang kudus sedang bekerja. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang telah mendengarkan firman Tuhan.
Engkau yang paling tahu kebutuhan dan kondisi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk seluruh umat-Mu di PD Keset ini, yang mungkin sedang menghadapi pergumulan, yang mungkin sedang menghadapi tantangan, yang mungkin di dalam Tuhan persimpangan jalan untuk segera menyerah saja. Tetapi lewat kebenaran firman-Mu kiranya Engkau menjamah, menguatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa biarlah Engkau menjamah, melawat oleh kuasa firman-Mu dan Roh-Mu. Sehingga di tempat kami, Tuhan sedang menjamah, memberi kekuatan yang baru, memberikan semangat yang baru. Dan Tuhan, kami terus berdoa agar semua kami anggota dari persekutuan doa PD Keset ini, kami bisa saling menguatkan satu dengan yang lain, saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan segala kemuliaan, hormat, pujian hanya kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk malam ini, terima kasih untuk persekutuan dengan firman Allah, terima kasih untuk hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, saya kembalikan kepada Antoni untuk selanjutnya ya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih banyak, Pastor Lukas. Saya sangat yakin dan percaya Bapak Ibu semua yang telah mendengarkan firman Tuhan tadi, kita sama-sama mendapatkan kekuatan baru pada malam hari ini. Jadi apapun yang kita hadapi saat ini, kita tahu bahwa kita bisa mengatakan dengan tegas, never give up. Kalau kita memang benar-benar menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan mempunyai rencana yang begitu indah dalam kehidupan kita saat ini. Dan satu-satunya pribadi yang dapat kita andalkan hanyalah Allah kita. Dan kita juga harus senantiasa bertumbuh di dalam komunitas yang saling membantu, saling mendoakan satu dengan yang lain, seperti di PD Keset ini. Begitu ya Bu Diah ya? Betul sekali, kita mendapat kekuatan, istilahnya di-charge ya, baterai kita, Iya. semangat kita untuk mengatakan ya bahwa di dalam Tuhan itu kita jangan berputus asa. Oke, terima kasih sekali Pastor Lukas untuk firman Tuhan yang sangat menguatkan. Dan sekarang saatnya ada Q&A bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapa yang mau menanyakan, punya masalah atau apapun yang berhubungan dengan firman Tuhan saat ini, boleh ditanyakan. Bisa Boleh langsung raise hand, atau bisa ya. lewat chat ya Bu ya? Betul. Bisa langsung ngomong, atau bisa lewat chat. Silakan Lewat Bapak chat, Ibu, ya. masih ada waktunya. Mungkin Biasanya Pak sambil Sofyan menunggu. ini. Ada kayaknya sudah penasaran ini kayaknya Pak Sofyan sudah mau Iya. bertanya ini ya Pak Sofyan ya. Saya kasihkan ke teman-teman dulu aja Pak, saya sungkan Oh soalnya. siap. Ya Pak Nanti kalau Sofyan. ada saya yang tanya nanti. Baik, kalau gitu saya dulu Pak Antoni, nggak apa-apa Pak Antoni. Oh Sambil iya Bu Dia, silakan Bu Dia. menunggu Bapak Ibu yang lain mempersiapkan pertanyaan, saya mau bukan bertanya ya, tetapi ingin Pastor Lukas memberikan tips bagaimana sih kita sebagai anak-anak Tuhan supaya tidak gampang putus asa. Apa tips-tipsnya menurut firman Tuhan? Mungkin boleh dijelaskan Pastor Lukas supaya kita menjadi orang yang strong di dalam Tuhan. Iya, puji Tuhan ya Bapak Ibu. Bersyukur itu ya ada persekutuan demikian dan ada Q&A-nya. Ini baru ini ya, ada Q&A-nya. Ini saya jadi takut nih, saya sebab jawab ini ya. Ya, Bapak Ibu, jadi saya kira seperti khotbah saya tadi ya Bu Dia, bahwa marilah kita mempercayai bahwa apapun yang sedang kita alami, kita selalu kalau saya bilang bukan berpikir positif, tetapi mendisiplin pikiran kita. Bahwa sebetulnya apa di balik yang kita alami, Allah itu punya rencana yang paling indah, rencana yang terbaik dalam hidup kita. Kita mesti mempercayai itu. Nah justru itulah iman. Kalau kita sudah lihat semua baik ya, bagaimana ya iman itu bekerja. Nah justru bahkan kalau kita pun belum mendapatkan jawaban, apa sih sebetulnya rencana Tuhan itu, tetap kita mempercayai Tuhan tuh loh hatinya nggak berubah. Dia punya rencana, tujuan yang terbaik untuk saya dan saudara. Kira-kira demikian. Yang kedua tentu mengandalkan Tuhan. Ya, percaya kepada kuasa Tuhan. Dan yang paling akhir yang saya sampaikan tadi secara praktis ya, itu ayo tetap beribadah. Ayo tetap mendekat kepada Tuhan. Dengan mendekat kepada Tuhan, disitulah ada sumber kekuatan, sumber pertolongannya. Dan Tuhan menggunakan juga teman-teman kita untuk memberi kekuatan. Baik itu lewat firman Allah, nasihat-nasihat, sharing seperti Pak Jeffrey tadi sampaikan, sharing yang menguatkan,
teman-teman kita juga memberikan tanya jawab semacam ini kan membuka wawasan kita, ya, gitu. Sehingga kita dimampukan. Nah, jangan Bapak Ibu justru menarik diri, menjauhkan diri dari persekutuan doa, menjauhkan diri dari teman. Justru kesempatan. Nah, ini kita bisa sharekan pergumulan kita, saling mendoakan. Ya, saya harap sih, apakah di PDKS ini ada saling mendoakan? Nah, itu perlu juga sih. Satu kali ambil waktu saling mendoakan. Saya kira demikian, Bu Dia, ya. Baik, terima kasih sekali Pastor Lukas. Jadi kita semua bisa mendengarkan ulasan lagi ya supaya kita makin kuat. Terima kasih. Silakan yang lain, Bapak Ibu. Bu Dia, ada pertanyaan di room chat. Oh iya. Bisa sebentar. Pak Antoni bisa dibacakan ya Pak Antoni? Iya Bu, ini Pak Pastor Lukas pertanyaannya. Ini beliau sering mendengar pendeta omong klaim janji Allah. Itu kira-kira maksudnya gimana ya tentang pernyataan itu? Mengklaim janji Allah itu seperti apa? Ya, terima kasih. Bapak Ibu, ya ini saya bukan pendeta yang ngomong klaim janji Allah ya. Saya agak susah ini ya, karena saya nggak ikut ngomong. Jadi saya nggak ngerti maksud pendeta itu apa. Tetapi saya pikir yang paling penting ini adalah hati-hati juga. Misalnya kita mengklaim janji Allah tidak boleh juga sembarangan, Bapak Ibu. Jadi saya kira maksud pendeta itu adalah kita mempercayai firman Tuhan. Seperti yang saya sampaikan hari ini. Percayailah misalnya nih ya, Tuhan itu punya rencana dan tujuan dalam hidup kita yang indah. Yang indah untuk Tuhan belum tentu cocok seperti keinginan saya dan saudara. Perhatikan ini baik-baik. Seperti tadi kisah yang saya sampaikan. Di belakang dia baru tahu. Tapi ada loh yang nggak tahu seterusnya. Nah, tapi yang pasti kita harus meyakini bahwa Allah akan menciptakan kita. Allah menyelamatkan kita. Dengan satu tujuan yang indah dan mulia. Nah, untuk klaim janji Allah, kita harus hati-hati janji yang mana dulu. Misalnya saya kasih contoh ya yang salah ya. Tuhan pernah berjanji kepada Yosua, ijaklah kaki di tempat yang kamu ijak itu akan menjadi milikmu. Lalu saudara pergi keluar rumah tetangga, saudara ijak jadi milik saudara. Nah ini saudara mesti pikir-pikir juga gitu loh ya. Apakah itu klaim yang betul untuk kita klaimkan atau tidak? Tapi benar sih, kita harus meyakini. Saya pikir hamba Tuhan itu pasti sama pemikiran dengan saya. Yakinilah apa yang Allah firmankan. Misalnya mengandalkan Tuhan. Ayo kita andalkan Tuhan. Klaim janji Allah. Bahwa Allah kita itu Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Walaupun sekali lagi jawaban Allah tidak selalu persis seperti apa yang kita minta Bapak Ibu. Nah itu harus jelas ya Bapak Ibu. Jadi seperti itu jawaban saya ya. Mohon maaf ya. Karena saya tidak mendengar pendeta yang mana nih. Kan mesti kalau pendeta itu ngomong klaim janji Allah. Itu pasti itu kan satu kalimat kecil di dalam sebuah khotbah yang cukup panjang. Jadi saya harus dengar keseluruhan. Tetapi saya sampaikan yang paling penting adalah berpegang pada firman Allah. Misalnya Bapak Ibu berkata, orang yang benar, orang yang takut akan Allah dalam pemeliharaan Allah. Kita pegang janji Tuhan. Ayo kita hidup takut akan Allah. Ayo kita hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Nah, kita pegang itu janji Tuhan itu. Ya. Nah, untuk menafsirkan pemeliharaannya kita harus jelas juga, Bapak Ibu ya. Nah, itu yang penting. Ya, saya kira demikian ya jawaban saya Pak Antoni ya. Semoga ini memuaskan lah ya untuk pertanyaan yang demikian. Ya. Ya, demikian, terima kasih banyak, Pastor. Silakan Bapak Ibu, masih ada waktunya. Ya, kalau belum ada sambil menunggu, saya mau bertanya ini, Pastor Lukas. Tadi kan memang ada contohnya kesaksian sampai harus menunggu 2 tahun gitu ya untuk bisa sadari ternyata Tuhan mempunyai rencana yang indah. Nah, biasanya bagaimana praktisnya waktu kita menantikan itu loh, kita ini lagi direnda itu kan pasti enggak enak gitu kan, belum kelihatan gitu ya. Nah, ada yang setahun, 2 tahun. Nah, waktu setahun 2 tahun ini kita harus ngapain supaya kita memang jadi bentuk apa namanya tadi, jadi direndanya jadi hasil yang bagus gitu loh. Kita enggak sampai jadi waktu dibalik ternyata bentuknya enggak sesuai apa yang Tuhan izinkan gitu ya, karena kita malah lari ke sana ke sini. Nah, sambil menantikan direnda itu kan biasanya susah. Gimana enaknya ya Pastor ya supaya kita bisa menjalani hidup Bapak ini Ibu, gitu. jangan sampai terjebak dengan
ilustrasi atau contoh yang saya sampaikan. Enggak juga harus nunggu 2 tahun. Saya sudah sampaikan sebetulnya secara berulang bahwa yang paling penting, Antoni, kita itu mempercayai sungguh Allah itu punya tujuan dan rencana indah di dalam kehidupan saya dan saudara. Itu. Bukan kepada hasil akhirnya. Bukan juga. Tetapi di dalam proses itu, Allah ingin kita menjadi lebih indah, lebih luar biasa, sesuai dengan maksud Allah, dan menjadi indah memang. Tujuan Allah rencana yang indah. Nah, perhatikan, indah belum tentu seperti yang kita harapkan. Ya, bisa paham ya Bapak Ibu, kita harus jujur, tidak semua orang mengalami mujizat seperti ibu tadi. Ibu tadi juga bukan mengalami mujizat yang luar biasa. Istri saya mengalami sakit Bapak Ibu, dan Tuhan izinkan itu mengalami benjolan dan kemudian hilang. Ya, anugerah Tuhan. Tetapi ada juga istri saya benjolan karena istri saya itu penyakitnya banyak yang tidak hilang. Allah izinkan berobat. Tetapi sampai sekarang pun masih ada. Perhatikan baik-baik. Jadi ini bukan masalah itunya. Tetapi bagaimana kita meyakini bahkan di tengah penyakit itu pun Tuhan itu punya rencana, dan memang Tuhan mengasihi Antoni dan saya dan semua. Bahwa Tuhan punya tujuan yang indah, dan itu membuat kita kuat di dalamnya. Nah, kapan sih kita tahu hasilnya? Bahkan Bapak Ibu, saya harus jujur sama Bapak Ibu. Kapan saya tidak pernah tahu. Tetapi yang pasti saya tahu, satu kali nanti segala sesuatu indah. Bukankah kita juga melihat bahwa di dalam kekekalan pun kita akan melihat yang paling luar biasa dan paling pasti itu waktu kita masuk di dalam kekekalan bersama Kristus. Nah, keindahan itu yang harus menjadi pusat arah kita, iman kita. Nah, ini bahaya sekali kalau saya khotbah kemudian menawarkan sesuatu yang saudara itu saya tidak mau juga gitu. Bisa memahami ya Bapak Ibu ya. Jadi hati-hati dengan hal-hal seperti itu. Yang paling penting iman kita, percaya saya. Bagaimana Pak Lukas kalau ternyata maaf ya, sampai akhir hidup saya ini miskin gitu loh. Apakah miskin itu tidak indah? Kan ya tidak Bapak Ibu. Ya, apakah sakit kemudian dipanggil Tuhan sampai sakit? Apakah itu tidak indah? Nah, bagi pemandangan saudara mungkin tidak indah, tetapi bukan tidak indah loh. Di jemaat saya ada 2 orang sakit ya, dan kemudian sama-sama menunggu kan, sama-sama mempercayai janji Allah. Ya, tetapi sama-sama meminta disembuhkan. Satu sembuh Bapak Ibu, serius. Ada mujizat Tuhan. Sama-sama penyakitnya sama. Saya gembalanya soalnya. Tapi yang satu dipanggil Tuhan. Bapak Ibu tahu pada waktu dipanggil Tuhan, itu waktu saya menikah. Jadi saya nggak akan lupa bagaimana di atas setiap kali dia, nah ini keluarganya itu bawa ke dukun apa, tapi semua dia tetap percaya Tuhan punya rencana yang indah. Makanya semua dukun-dukun ditolak semua, diserahkan ke gereja, dibakar. Dia tidak mau dengan cara itu, dia mau dengan medis dan hanya Yesus saja. Sampai akhir hidupnya. Yang satu sembuh, jemaat saya, yang satu lagi di atas tempat tidur dalam kondisi kritis ya Bapak Ibu, dibawa ke ruangan ICU ya. Itu dia mengangkat tangannya dan berkata, Yesus terima kasih. Yesus, dia seperti bagaimana ya? Kemudian dipanggil Tuhan. Saya mau tanya, apakah ini bukan akhir yang indah sih? Nah, Bapak Ibu, jadi kita harus memahaminya. Saya tidak mau menjanjikan hal yang tidak dijanjikan Alkitab. Tetapi kalau Bapak Ibu percaya sungguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus, mengasihi saudara, dan punya tujuan yang indah atas hidup saudara. Dan itu tujuan sampai kekekalan. Mari kita yakini, kita pegang itu dengan sungguh-sungguh. Kalau kita pegang itu dengan sungguh-sungguh, apapun yang sedang kita hadapi, kita nggak khawatir. Kita nggak jadi gampang putus asa dalam hidup ini. Jadi ingat tuh Sadra Mesa Abednego yang mau dibuang ke api. Apa yang dibilang Sadra Mesa Abednego? Ya, aku nggak akan nyembah patung kaisar. Bahkan sekalipun aku dibuang ke api, kalau Allahku akan menolong aku dari api yang 7 kali lipat itu, ya nggak apa-apa, puji Tuhan. Tapi kalau enggak, saya tetap tidak menyembah kaisar. Kenapa? Karena keyakinan bukan pada keselamatan, bukan pada gak mempan apinya, tetapi kepada Kristus yang jelas-jelas, yang kita percaya, yang pasti punya tujuan yang indah, yang kekal, yang luar biasa. Saya kira itu ya, Antoni. Semoga ini menolong kita semua. Oke ya. Terima kasih banyak.
Mungkin ini ada Sama-sama. pertanyaan Pak terakhir Antoni ya. ada Iya, pertanyaan terakhir Pak, ada di iya, chat dari iya. pertanyaan Bapak Etnan mengenai baptisan roh dan baptisan api. Coba Iya. mungkin langsung dibacakan aja ya jelasnya Iya. ya. Jadi ini ada yang bertanya, Pastor. Jadi ada tanya mengenai baptisan Roh Kudus dan baptisan api. Terus Anu, setelah apa itu tandanya? sebenarnya Iya, apa tandanya orang yang sudah orang dibaptis yang Roh dan baptis api? Seperti ya. itu, Pastor. Iya. Terima kasih. Baiklah, walaupun ini saya tidak khotbah tentang ini ya, Kak. Ya, mungkin mesti ditanyakan kepada pendeta lain. Tapi oke lah, saya bukan tidak mau menjawab ya Bapak Ibu, tetapi setiap gereja memiliki doktrin masing-masing. Tetapi begini saja, yang paling penting dalam baptisan, apa sih baptisan api? Bapak Ibu rupanya itu agak sedikit sulit di dalam Alkitab, khususnya itu ada di Injil Lukas, kalau saya tidak salah. Nah, kelihatannya baptisan api di konteks itu, Bapak Ibu, saya belum sempat melihat ya, jadi saya tidak bisa cepat-cepat membicarakannya. Nah ini karena memang saya nggak mengkhotbahkan ya Pak Antoni dan Ibu Dia, mohon maaf ya, sehingga saya tidak berani terlalu cepat-cepat menjawab seolah saya tahu dan mempersiapkan. Ini perlu dipersiapkan. Saya hanya ingin memberikan garis besarnya saja bahwa ketika kita membaca sebuah teks, perhatikanlah konteksnya. Kapan itu dibicarakan? Ya, seperti saya tadi misalnya beban yang kami tanggungkan begitu berat dan besar. Beban apa sih? Saya juga nggak berani segera menuding beban yang dihadapi Paulus itu ini. Karena ada beberapa beban Paulus di dalam surat 2 Korintus itu. Bisa nangkep ya Bapak Ibu? Jadi saya mohon maaf, saya tidak bisa menjawab untuk bagian yang baptisan api. Tetapi baptisan roh Bapak Ibu yang paling penting adalah apa sih yang menjadi tanda baptisan roh? Beberapa menekankan ada 2 tanda, tanda yang kelihatan dan tidak kelihatan. Yang kelihatan katanya berbahasa roh dan sebagainya. Ya, yang tidak kelihatan katanya, tapi sebetulnya bukan itu yang menjadi kepentingannya. Nah, pertanyaan yang penting sebetulnya apa itu baptisan roh, Bapak Ibu? Apakah yang dimaksud sama dengan kepenuhan Roh Kudus? Tetapi begini saja, saya akan memberikan jawaban yang sederhana. Bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang memiliki Roh Kudus, saya kira hidupnya akan diubahkan oleh Roh Kudus. Dan itu yang jauh lebih penting. Bahasa roh, saya berbahasa roh. Kalau Bapak Ibu tanya, Pak Lukas gereja Pentakosta, saya Pentakosta. Saya berbahasa roh, Bapak Ibu. Saya pendeta karismatik, saya harus beritahu saudara. Tetapi saudara, ketika kita berbahasa roh, yang paling penting lagi adalah bagaimana Roh Kudus mengubahkan hidup kita. Kata baptis, baptis itu apa sih? Kalau dalam bahasa Yunani, baptiso itu dicelup. Nah, kalau sesuatu benda dicelupkan ke air, nah saya tanya nih, kalau ada air warnanya merah gitu ya. Kalau benda itu dicelupkan ke air, benda itu akan diselimuti air yang warnanya merah. Betul ya Bapak Ibu? Nah, bagaimana kalau orang dipenuhi atau dibaptis oleh Roh Kudus? Maka dia Roh Kudus yang nampak. Apanya Pak Lukas? Karakternya. Loh, kalau gitu nggak bahasa roh, loh. Bisa saja berbahasa roh. Karena kan diliputi oleh Roh Kudus. Nah, tetapi yang jelas karakternya diubahkan. Maka buah-buah Roh Kudus kelihatan, sukacitanya. Jangan-jangan kita bahasa roh, tapi merengutai gitu ya, saudara-saudara. Nah, kemurahan hatinya, bahasa rohnya sampai ke surga, tapi pelitnya minta ampun. Nah, kan ya aneh. Nah, saudara, pertanyaan jadi bingung nih orang-orang. Kan lebih baik kalau kita diselimuti oleh Roh Kudus, kemurahan hati, kebaikan nampak, penuh damai sejahtera, seperti Ko Antoni ini, sukacita, seperti Budia, senyumnya, ya Pak Sofian ini juga senyumnya, ini ciri-ciri orang yang dibaptis roh, kan gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini itu yang bisa saya jawab. Saya mohon maaf kalau tidak sedalam dan ini ya, karena memang saya bukan khotbah di situ. Dan saya untuk baptisan api itu kemungkinan itu beberapa tafsiran. Salah satunya itu penderitaan Bapak Ibu. Nah, tetapi saya tidak berani menjawab begitu karena perlu pendalaman teks lebih lanjut. Ya kiranya Tuhan memberkati saudara. Lain kesempatan mungkin kita bahas gitu ya. Terima kasih banyak sekali lagi Pastor Lukas. Baik Bapak Ibu. Sama-sama. Saya percaya semua sudah sangat memberkati mulai dari pemaparan firman sampai kepada Q&A.
kita segera akan mengakhiri fellowship pada malam hari ini. Saya mohon Bu Tika bisa menyanyikan satu pujian, dan saya mohon juga untuk Pastor Lukas akan menutup dalam doa berkat. Baik, Bapak Saudaraku, kita semuanya pasti sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita membawa hati memuji Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran. Sungguh Kau ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Dengan segenap hati katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Engkau ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kau ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kau ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk malam ini karena kami bisa bersekutu walaupun lewat Zoom, tetapi kami percaya Engkau hadir di tengah kami. Engkau hadir di rumah kami masing-masing, di tempat kami mengikuti ibadah ini masing-masing. Tuhan, kami bersyukur untuk hadirat Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Allah, kami bersyukur untuk lawatan Tuhan bagi kami. Dan sekarang kami berdoa untuk PD Gesed, kiranya Tuhan Engkau yang terus memelihara, Engkau yang terus memberkati PD Gesed. Melalui PD ini banyak jiwa yang diselamatkan Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh pengurus, diberkati Tuhan, disertai Tuhan, dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan semua yang hadir, tidak satu pun yang Tuhan lewatkan. Malam ini semua kami diberkati, dilawat, dianugerahi oleh anugerah dan kemurahan pertolongan Tuhan. Dan segala ucapan syukur kami naikkan kepada Engkau. Semua yang terlibat pelayanan juga Engkau berkati, baik worship leader, baik pemain musik, baik Tuhan yang bersaksi Pak Jeffrey, semua diberkati oleh Tuhan. Segala kemuliaan, hormat kami kembalikan kepada Engkau. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kedangan tangan saudara, angkat hati saudara. Terimalah berkat rahmat dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, penyertaan, penghiburan dan kekuatan Roh Kudus kiranya turun memberkati kita dengan berkat yang berkelimpahan. Mulai dari malam ini sampai Tuhan datang kembali. Membawa kita masuk dalam kemuliaannya dari kekal sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Allah Tritunggal ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati semua. Terima kasih Pastor Lukas. Sama-sama, terima kasih juga untuk